Terima kasih Anda masih menyaksikan Newsline dan pemirsa. Ribuan personil gabungan TNI Polri melaksanakan apel gelar pasukan untuk pengamanan KTT Archipelagic Island States atau AIS Forum di tahun 2023. Kegiatan ini dalam rangka pengecekan kesiapan personil, material maupun sarana prasarana yang akan digunakan. Apel yang berlangsung Sabtu kemarin di lapangan Niti Mandala Renon sebagai wujud TNI Polri berkomitmen dan serius dalam memastikan pengamanan para pimpinan dan kepala negara. Dari 51 negara, pulau dan kepulauan dapat berjalan dengan baik. Mabes TNI dalam hal ini Kogab Patpam VVIP KTT AIS mengerahkan 13.290 prajurit yang terdiri dari gabungan 3 matra. Sedangkan Polri melibatkan 4.286 personilnya untuk mengamankan jalannya KTT AIS. Keberhasilan dan kesuksesan penyelenggaraan KTT AIS Forum yang dilaksanakan kali pertama ini tidak hanya akan berdampak terhadap reputasi pasukan pengamanan, tetapi juga bagi reputasi dan nama baik bangsa Indonesia di kancah internasional. TNI Polri akan melaksanakan tugas pengamanan para kepala negara dan delegasi peserta KTT AIS 11 Oktober 2023. Selengkapnya terkait dengan persiapan jelang dimulainya KTT AIS 2023, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Marcelina Tumundo langsung dari Denpasar, Bali. Halo Marcel, apa saja kegiatan pengamanan yang sudah dilakukan jelang kedatangan para delegasi dan dimulainya KTT AIS 2023 ini? Ya, Febrian dan Eva, selain yang tadi sudah disampaikan bahwa kemarin digelar apel gelar pasukan gabungan TNI dan Polri untuk hari ini dalam rangka memantapkan pengamanan KTT AIS 2023 ini tengah digelar adanya rapat koordinasi berbentuk tactical floor game atau membicarakan strategi dari TNI dan Polri dalam mengamankan KTT AIS 2023 di Provinsi Bali. Dalam pertemuan tactical floor game hari ini nantinya akan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang sebentar lagi ini akan hadir di tempat di belakang saya ini, tepatnya adalah di Gor Yudomo Denpasar, Bali. Dan seperti bisa Anda lihat, Febrian, Eva dan juga pemirsa, bahwa di tengah lapangan ini telah dipasang atau ditempatkan adanya miniatur dari peta Bali, khususnya adalah kawasan Bali bagian selatan yang menjadi fokus dari dilaksanakannya KTT pada tanggal 10 sampai 11 Oktober nanti, khususnya adalah di kawasan Kabupaten Badung di wilayah Nusa Dua. Dan venue-nya ini sama dengan venue KTT G20 kemarin, adalah di Bali Nusa Dua Convention Center atau BNDCC. Di situ akan menjadi fokus pertemuan baik itu ministerial meeting ataupun pertemuan high level setingkat kepala negara dan kepala pemerintahan untuk membicarakan terkait dengan agenda yang menjadi fokus hari ini dalam KTT ini adalah bagaimana upaya memperkuat kelautan di negara-negara pulau dan kepulauan. Dan tidak hanya pengamanan di kawasan Nusa Dua saja, tapi tentunya pengamanan juga difokuskan seperti di wilayah ibu kota di Denpasar, kemudian juga di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai yang menjadi salah satu titik masuknya masyarakat ke wilayah Provinsi Bali. Dan juga kalau melalui jalur laut ini dilakukan pula pengamanan di sejumlah pelabuhan di wilayah Provinsi Bali ini. Tentunya ini menjadi wujud kerjasama dari TNI dan Polri yang sangat dibutuhkan adanya sinergitas di antara kedua unsur pengamanan ini. Dan untuk esok hari, Eva dan Febrian, nantinya akan difokuskan pengamanan ini adalah pada pengawalan kedatangan dari delegasi dan juga kepala negara atau kepala pemerintahan yang akan hadir di KTT AIS. Berdasarkan informasi sampai dengan saat ini bahwa sebanyak 51 negara peserta AIS Forum ini akan hadir di Bali, dan selain itu juga ada 8 kepala negara atau kepala pemerintahan yang dijadwalkan akan hadir, termasuk yang terjadwal adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang akan hadir di KTT AIS kali ini. Dan selain itu sebagai informasi ataupun latar belakang bahwa KTT AIS atau Archipelagic and Island States Forum ini nantinya akan membicarakan sebanyak 3 aspek utama seperti ekonomi biru, dalam hal ini adalah fokus pada industri pariwisata bahari misalnya. Kemudian juga yang kedua adalah bagaimana upaya negara-negara kepulauan dan
negara pulau dapat menjaga lingkungan dan juga mencegah dari berbagai pencemaran lingkungan yang memicu terjadinya pemanasan global ataupun perubahan iklim. Selain itu juga aspek ketiga adalah membicarakan terkait sinergitas dari negara-negara kepulauan dan negara pulau-pulau kecil sedunia untuk nantinya bisa berkontribusi pada lingkungan yang lebih baik, terutama kemaritiman ataupun dalam isu-isu kelautan lainnya. Demikian Eva dan Febrian, saya kembalikan ke studio. Iya, lalu Marcelina, apa misi Indonesia dalam KTT AIS ini? Terkait dengan visi Indonesia, ini tentunya juga bagaimana Indonesia mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah dari KTT AIS Perdana yang digelar sejak AIS Forum ini berdiri pada tahun 2018. Ini menjadi menarik karena Indonesia selain menjadi tuan rumah tentunya juga bisa menjadi percontohan bagaimana sebagai sebuah negara kepulauan dapat mengelola berbagai aspek, 3 aspek tadi yang saya sebutkan ya. Aspek-aspek ini bisa diterapkan atau apa saja yang sudah diterapkan di Indonesia. Misalnya saja kalau terkait dengan ekonomi biru, ini kalau kami melihat rilis ataupun pembicaraan pertemuan-pertemuan yang digelar sebelum KTT ini digelar adalah salah satunya terkait dengan pariwisata bahari yang menjadi percontohan tidak hanya di Bali tapi juga misalnya di kawasan Pulau Seribu di Provinsi DKI Jakarta. 2 wilayah ini nantinya tentu bisa menjadi salah satu materi yang kemudian dibawa ataupun pertukaran informasi yang nanti dibawa dari pihak Indonesia di KTT AIS Forum bersama dengan negara-negara kepulauan lainnya, karena tentunya bicara soal kelautan ataupun spesifik di wisata bahari misalnya, ini tidak hanya bicara soal mendapatkan keuntungan ataupun dari aspek ekonominya saja, tapi juga bagaimana bisa memberdayakan masyarakat di pulau itu sendiri, kemudian juga dapat menjaga keberlangsungan dari lingkungan yang menjadi tempat dari destinasi-destinasi wisata tersebut. Ini menjadi salah satu fokus dari Indonesia yang akan dibawa ke dalam KTT AIS Forum 2023 nanti. Dan sebetulnya leading sektor ataupun pemangku utama dari digelarnya KTT AIS ini adalah dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan juga Investasi ataupun Kemenko Marves Indonesia. Ini kita akan nantikan bersama apa yang menjadi poin-poin hasil dari KTT AIS yang pertama yang digelar di Indonesia. Demikian Eva dan Febrian. Baik, terima kasih Marcelina Tumundo atas informasi Anda langsung dari venue AIS Forum 2023 di Bali. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.